Kami mahasiswa dari mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eva Setiarini IMPD mempersembahkan drama dokumenter berjudul Perubahan dari UN ke AKM, Merancang Arah Baru Evaluasi Pendidikan Indonesia. Sebuah kisah tentang perubahan besar dalam sistem evaluasi pendidikan kita dari tekanan menuju pembebasan. Selama bertahun-tahun, ujian nasional menjadi sumber kecerdatan sekaligus sumber ketakutan siswa. Duk, aku takut nilainya jelek, nanti nggak bisa lanjut sekolah. Anak-anak, waktunya sisa 2 menit. Cepat periksa lagi jawabannya ya. Ya, Bu. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. Setiap tahun, jutaan siswa menghadapi ujian yang menentukan masa depan mereka, bukan melalui proses belajar, tetapi melalui ujian nasional yang 1 hari saja. Di ruang kelas yang penuh tekanan, lahirlah pertanyaan besar, apakah pendidikan hanya tentang nilai akhir? Suara keresahan itu pun mulai terdengar hingga ke meja para pengambil keputusan. Pak, dari data menunjukkan sekolah yang berada di daerah tertinggal itu nilai ujiannya sangat rendah. Apakah ini mencerminkan kemampuan anak atau ketimpangan fasilitas? Masalahnya lebih dalam lagi. Nah, UN ini yang mengukur hafalan, bukan pemahaman. Sementara nilai sekarang ini menuntut kemampuan berpikir kritis dan juga pemecahan masalah dari para ini. Masalah itu kini jelas. Ujian nasional menciptakan ketimpangan dan tidak relevan dengan tuntutan zaman. Namun, di balik rapat dan data, ada realitas yang lebih nyata, yaitu suara mereka yang setiap hari berhadapan langsung dengan siswa dan orang tua di lapangan. Bapak, Ibu, ada wacana pembahasan ujian nasional. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Saya setuju, Bu. Anak-anak juga terlalu terbebani. Tapi tanpa UN, bagaimana cara kita menjaga semangat belajar mereka? Kita perlu membaca pandang. Belajar bukan untuk ujian, tapi untuk memahami. Namun, kita memerlukan pelatihan agar siap menghadapi sistem baru yang akan menggantikan ujian nasional. Saya juga merasa ujian nasional ini membuat anak saya stres. Terkadang mereka itu belajar bukan untuk pemahaman, tapi untuk nilai. Betul, tapi perubahan ini butuh persiapan. Guru juga harus belajar. Kami butuh pelatihan dan pendampingan. Kegelisahan para orang tua dan guru menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Perubahan kebijakan tidak cukup hanya dilakukan di atas kertas, tetapi perlu diiringi oleh kesiapan dan pendampingan. Terdengar suara dari ruang kelas dan ruang keluarga. Inilah yang kemudian menjadi bahan refleksi dan perdebatan hangat di tingkat pembuat kebijakan. Kalau ujian nasional dihapus, bagaimana menjaga standar nasional? Jangan sampai kualitas pendidikan kita buruk. Justru dengan AKM ini, kita harus mengatakan kemampuan siswa lebih komprehensif lagi. Bukan dalam ini, tapi kita melakukan yang inklusif. Benar, kita ingin berpindah dari ujian kelulusan ke asesmen pembelajaran. Nah, pilihannya ada 2, mau bertahan pada tekanan atau kita berubah atau berpindah ke pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, tapi transisinya harus hati-hati. Pastikan guru dan sekolah benar-benar siap. Kami akan menyiapkan pelatihan nasional dan pendampingan. Dengan ini, saya putuskan bahwa ujian nasional resmi diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Setelah melalui perdebatan panjang dan pertimbangan mendalam,
Satu kesepakatan besar akhirnya dicapai. Saatnya mengubah cara kita menilai hasil belajar. Namun, keputusan di ruang sidang belum berarti apa-apa tanpa langkah nyata. Kini, semua mata tertuju pada Kementerian Pendidikan untuk menetapkan kebijakan barunya secara resmi. Mulai tahun 2021, ujian nasional resmi dihapus. Sebagai gantinya, Indonesia menerapkan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk seluruh siswa Indonesia. Nah, ini adalah langkah yang hukumannya dan beradaptasi pada kompetensi. Nah, AKM sendiri adalah langkah awal menuju pendidikan yang merdeka. Evaluasi bukan lagi ujian akhir, tetapi cermin untuk perbaikan. Dari keputusan yang diumumkan di pusat, kini bola perubahan berpindah ke sekolah-sekolah. Bagaimana penerapan AKM di lapangan? Inilah babak berikutnya. Soalnya dia seperti cerita, bukan hafalan. Ya nak, sekarang yang dinilai itu bukan hafalanmu, tapi bagaimana cara kamu berpikir dan memahami. Jadi sekarang hasil belajar anak saya tidak hanya diukur dari satu nilai pelajaran saja kan Bu? Betul Bu, AKM membantu kami memahami kekuatan dan kelemahan siswa agar mereka bisa dibimbing sesuai kebutuhannya. Inilah arah baru pendidikan kita, menilai bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami, menuju pembelajaran yang lebih manusiawi dan bermakna. Produk kebijakan yang dihasilkan dari proses panjang ini adalah penerapan asesmen kompetensi minimum, disertai pelatihan dan pendampingan bagi guru di seluruh Indonesia. Langkah ini menandai pergeseran besar dari sekedar menilai hasil menjadi memahami proses belajar. Dari ruang kelas yang dulu penuh tekanan, kini tumbuh semangat baru. Belajar untuk berpikir, bukan sekedar menghafal. Inilah bukti bahwa dari sebuah masalah lahirlah kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada pembelajaran yang bermakna.